Berdiri, siap bersalam. Haleluya. Haleluya. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masuk dalam bab 7. Semua sebagai remaja Kristen akan dapat bersikap lebih terbuka dan memahami orang yang beragama lain. Keterbukaan ini penting karena di masa kini manusia tidak dapat hidup sendiri. Di sekitar kita ada teman, ada sahabat, ada saudara-saudara yang berbeda, bukan hanya dari suku dan budaya saja, tapi juga agama. Perbedaan itu tidak boleh menyebabkan perpecahan ataupun melahirkan prasangka buruk dalam diri kita. Sebaliknya, perbedaan itu merupakan kesempatan kita untuk mempelajari keyakinan agama lain, sehingga kita dapat menghargainya. Kita sebagai remaja Kristen wajib mengasihi sesama dan menunjukkan solidaritas serta kebaikan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang agama. Tetapi ingat, solidaritas tidak berarti melebur tanpa batas. Solidaritas terhadap orang yang berbeda agama merupakan wujud cinta kasih kepada sesama yang menjadi hukum utama dalam ajaran iman Kristen. Oke, itu adalah kalimat pembukaan yang lumayan panjang, tapi sangat penting untuk diketahui. Sekarang sebelum lebih jauh lagi, mari kita memuji Tuhan bersama-sama.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Tuhan, pembelajaran kami saat ini pun kami syukuri. Kami percaya ada maksud Tuhan sehingga kami sebagai remaja Kristen mempelajari pembelajaran ini. Kami tahu kami sudah kelas 12. Kami kelas ujian. Kami tidak lama lagi akan turun ke dunia luar, ke dunia kerja, atau yang masih melanjutkan sekolah. Dan di sana nanti kami akan berjumpa dan bersentuhan langsung dengan yang dinamakan multikulturalisme ini. Untuk itu Tuhan, bantu kami agar dapat memahami pembelajaran kami selama ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bab 7, hidup bersama dengan orang yang berbeda iman. Bahan Alkitab, Mazmur 133. Potret pertikaian dan konflik yang berlatar belakang agama. Membangun hubungan dengan sesama kita yang berbeda keyakinan memang tidaklah mudah, sebab setiap agama cenderung mengajarkan bahwa agama itulah yang terbaik dan paling benar, sementara semua agama lainnya salah atau keliru. Akibatnya, para pengikut agama yang dalam tanda kutip saya peluk, itulah yang akan masuk ke surga, sementara para pengikut agama yang lain pasti akan ditolak masuk ke surga dan akibatnya mereka akan masuk ke neraka. Hampir semua agama mengajarkan dan mengklaim bahwa hanya agamanya lah yang benar. Dalam agama Kristen pun, tertulis dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Klaim-klaim kebenaran yang mutlak ini telah membuat orang sulit menjalani hubungan yang baik dan akrab dengan sesamanya yang berbeda keyakinan. Walaupun mereka bersahabat, namun begitu menyentuh masalah-masalah yang berhubungan dengan agama, maka yang muncul adalah saling menganggap diri paling hebat, benar, dan selamat. Lalu hubungan keduanya pun menjadi renggang. Pada tingkat hubungan yang semakin meruncing dan menajam, orang dapat saling melukai secara perasaan maupun fisik. Selain itu, ada konflik-konflik dan bentuk-bentuk kekerasan dilakukan atas nama agama. Orang yang beragama lain dianggap sebagai lawan, karena mereka berbeda. Maka mereka tidak memiliki hak untuk hidup. Kalau demikian halnya, apakah yang harus kita lakukan sebagai sebuah bangsa dan sebagai orang yang mengaku murid-murid Tuhan Yesus Kristus? Untuk itu, mari kita melihat terlebih dahulu arti pluralisme. Daniel S. Breslauer menyebut pluralisme sebagai suatu situasi di mana bermacam-macam agama berinteraksi dalam suasana saling menghargai dan dilandasi kesatuan rohani meskipun mereka berbeda. Jadi dengan sikap pluralis, orang berupaya mencari titik temu bagi agama-agama. Titik temu bagi terciptanya dialog dan kerjasama adalah kebersamaan setiap pemeluk agama dalam menghadapi serta memecahkan masalah-masalah kemanusiaan bersama. Dalam pluralisme, perbedaan agama-agama diakui, namun bukan untuk diadu domba, melainkan dicari titik-titik perjumpaannya, yang diisi sikap saling menghargai dan kesatuan. Jadi, pada dasarnya, pluralisme tidak menolak perbedaan. Yang ditolak adalah membeda-bedakan agama dan ajaran yang berujung pada ketidakrukunan. Akan tetapi, pluralisme tidak berarti mempersamakan semua agama, atau seperti yang sering dikatakan orang, semua agama itu sama saja. Sebaliknya, pluralisme mengakui bahwa agama-agama itu saling berbeda semuanya. Namun, justru karena berbagai perbedaan yang ada itulah, kita didorong untuk membangun jembatan penghubung untuk saling menolong, saling menghargai, dan bekerja sama dalam kerukunan hidup. Pembacaan kita hari ini, Mazmur 133, berbicara tentang persaudaraan yang rukun.
Persaudaraan ini mestinya tidak hanya dibangun dengan orang-orang seiman saja, tetapi dengan siapapun juga. Kita terpanggil untuk saling menolong, menopang, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah-masalah dan tantangan bangsa kita. Persaudaraan yang rukun lebih banyak dipercakapkan daripada dipraktekkan. Alkitab tidak berbicara tentang kerukunan antar umat beragama secara langsung, tetapi hukum kasih yang diajarkan Yesus Kristus adalah kasih yang melewati batas-batas suku, bangsa, agama, dan budaya. Perintah kasih yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri," itu bersifat universal, menyeluruh untuk semua orang dimanapun dan siapapun mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah menciptakan kami dengan warna kulit dan rambut yang berbeda-beda. Engkau membentuk kami dalam budaya kami yang berbeda-beda, dan kami menjawab karya-Mu dan kasih-Mu dengan cara yang berbeda-beda pula. Tuhan, tolonglah kami semua untuk mengenali pekerjaan-Mu di dalam diri sesama kami. Juga sesama kami yang beriman dan berkeyakinan yang berbeda dengan iman dan keyakinan kami. Tolonglah kami untuk mengasihi sesama kami, menerima perbedaan-perbedaan di antara kami, bukannya saling bermusuhan. Tolonglah kami untuk hidup dalam kasih yang murni, sehingga dengan demikian boleh memberikan kesaksian hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.